Selamat pagi, kami kelompok 7 akan menjelaskan terkait farmakoterapi gangguan hormon paratiroid. Kelompok kami beranggotakan saya Mergita Angela Pesekor dan Nurdiana Tandipare. Di sini kami akan menjelaskan terkait gangguan hormon paratiroid, di mana yang terdiri dari pokok bahasannya meliputi pengertian hormon paratiroid, sintesis dan sekresi paratiroid, fisiologi paratiroid, gangguan hormon paratiroid, studi kasus paratiroid, serta terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari hormon paratiroid. Pada gambar ini terlihat bahwa manusia memiliki 4 buah kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di leher dan berfungsi untuk mensekresi atau memproduksi hormon paratiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini berfungsi untuk mengontrol kadar kalsium di dalam darah dan tulang. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada umumnya manusia mempunyai 4 buah kelenjar paratiroid yang terletak di leher dengan 2 buah bagian superior, 2 buah bagian interior dorsal dari kelenjar tiroid. Yang kedua akan dijelaskan terkait sintesis dan sekresi hormon paratiroid. Hormon paratiroid disintesis di kelenjar paratiroid sebagai prohormon dalam endoplasma retikulum dan akan bergerak ke aparat Golgi hingga terjadinya perubahan menjadi hormon paratiroid. Kemudian hormon ini akan terkumpul dalam granula sebelum mengalami proteolisis yang kemudian akan disekresikan ke sirkulasi. Sekresi hormon paratiroid dipengaruhi oleh kadar kalsium plasma. Target utama dari hormon paratiroid yaitu organ tulang, ginjal, dan usus dengan tujuan akhir meningkatkan konsentrasi kadar kalsium plasma ekstraseluler. Pada tulang, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi tulang, aktivitas osteoklas, dan melepaskan PO4 dan kalsium. Pada ginjal, hormon paratiroid berfungsi meningkatkan reabsorpsi kalsium dan mengurangi reabsorpsi fosfat. Sedangkan pada usus, hormon paratiroid akan meningkatkan absorpsi kalsium dengan bantuan vitamin B3. Yang ketiga akan dijelaskan terkait fisiologi hormon paratiroid. Fungsi utama dari hormon paratiroid yaitu mempertahankan kadar kalsium cairan ekstrasel agar tetap stabil. Dengan efek utama dari hormon paratiroid sendiri yaitu memobilisasi kalsium dari tulang. Adapun mekanisme yang mempengaruhi antara lain absorpsi kalsium melalui saluran cerna, penyimpanan dalam tulang, dan mobilisasinya serta ekskresi kalsium melalui proses pengeluaran yaitu urin, feses, dan keringat. Aktivitas sekresi hormon paratiroid dapat dipengaruhi oleh kadar kalsium plasma. Apabila kadar kalsium rendah, maka sekresi hormon paratiroid dan hipokalsemia berlangsung lama, sehingga menyebabkan terjadinya hipertrofi dan hiperplasia kelenjar paratiroid. Bila kadar kalsium plasmanya sangat tinggi, maka akan terjadi hal sebaliknya. Efek hormon paratiroid terhadap kalsium. Keseimbangan kalsium dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kalsitonin, hormon pertumbuhan, hormon kelamin, tiroksin, glukokortikoid, dan hormon pankreas serta diet. Kalsium diperlukan pada proses pembekuan darah, kontraksi otot rangka, dan fungsi saraf. Adanya penurunan kadar ion pada cairan ekstrasel dapat menghambat fungsi otot saraf sehingga jumlah asetilkolin yang dilepaskan juga berkurang. Adapun gangguan hormon paratiroid pada kalsium tulang yaitu
Kalsium dipengaruhi oleh keseimbangan fisiokimia antara cairan ekstrasel dan bagian tulang yang labil, sehingga terjadinya pertukaran kalsium yang berlangsung dari plasma ke bagian tulang atau sebaliknya tanpa berpengaruh pada hormon paratiroid. Hormon paratiroid dapat menambah kecepatan resorpsi kalsium dan fosfat dari bagian tulang yang stabil. Pengaruhnya hormon paratiroid pada mobilisasi kalsium dari tulang ke plasma terjadi apabila kadar kalsium plasma rendah, sedangkan kadar kalsium plasma yang akan dipengaruhi oleh keseimbangan fisiokimia yang berada antara cairan ekstrasel dan bagian tulang yang labil. Hormon paratiroid dapat mempercepat resorpsi tulang dengan cara menambah kecepatan diferensiasi sel-sel menjadi osteoklas serta memperpanjang masa paruh sel tersebut. Dengan bertambah lama kerjanya hormon paratiroid, jumlah osteoblast pembentuk tulang akan bertambah. Karena adanya turnover rate dan remodeling tulang bertambah, akan tetapi hormon paratiroid ini dapat menghambat pembentukan kolagen yang merupakan bagian terbesar dari matriks tulang. Ekskresi kalsium. Hormon paratiroid dapat menambah reabsorpsi kalsium dan ekskresi fosfat di tubuh ginjal sehingga menyebabkan kadar kalsium di cairan ekstraselnya bertambah. Menurunnya reabsorpsi kalsium di tubuh distal oleh paradektum sehingga hormon paratiroidnya meningkat. Apabila kadar ion kalsiumnya menurun sampai di bawah 7 mg/sen, maka ekskresinya menurun karena jumlah yang difiltrat glomeruli menurun dan kation direabsorpsi di tubuh dengan kapasitas reabsorpsinya yang menurun. Hormon paratiroid dapat menambah ekskresi fosfat anorganik dari ginjal karena reabsorpsinya terjadi di tubulus proksimal. Selanjutnya, yaitu adanya hormon paratiroid dapat menurunkan kadar kalsium dalam ASI dan saliva. Efek ini akan berlawanan dengan efek hormon terhadap kalsium plasma. Yang kedua, ada efek tersebut mengakibatkan hormon paratiroid dapat mengadakan konservasi kalsium dalam cairan ekstrasel, yaitu dengan terjadi pada tulang, ginjal, dan usus. Tetapi hormon paratiroid dapat menurunkan kadar kalsium dalam lensa mata. Gangguan fungsi paratiroid dibagi menjadi dua, yaitu hipoparatiroidisme dan hiperparatiroidisme. Untuk hiperparatiroidisme dibagi lagi menjadi dua, yaitu hiperparatiroidisme primer dan hiperparatiroidisme sekunder. Gangguan hormon paratiroid yang pertama yaitu hipoparatiroidisme. Hipoparatiroidisme adalah pengangkatan atau hipofungsi dari kelenjar paratiroid yang penyebabnya tidak diketahui dan dapat menyebabkan suatu sindroma akibat langsung dari hipokalsemia atau akibat penurunan ambang rangsang membran yang terpolarisasi. Untuk gejala klinik dari hipoparatiroidisme yang diakibatkan oleh hipokalsemia antara lain adanya tetani, parestesia, spasme laring, spasme otot, dan konvulsi. Pada gejala klinik hipoparatiroidisme akibat hipokalsemia akan mengakibatkan yang pertama, defisiensi kalsium dan vitamin, sehingga mengakibatkan adanya gangguan absorpsi atau tidak cukup diet. Yang kedua, adanya kelainan genetik di mana organ targetnya tidak dapat memberikan reaksi terhadap hormon paratiroid. Gejala dini dari hipokalsemia sendiri antara lain parestesia ekstremitas. Untuk pemeriksaan fisik terdapat rangsangan mekanik saraf perifer yang menyebabkan kontraksi otot rangka dan diikuti tetani sehingga terjadinya spasme otot, terutama otot karbopemal dan laring dan konvulsi serta gejala lain dari sistem saraf pusat.
Terjadinya gangguan hipoparatiroidisme kronik karena adanya perubahan ektodermal yang mengakibatkan rontoknya rambut pada kulit jari ditandai adanya cekungan dan kuku muda patah, kerusakan email gigi dan ketarak, terjadinya gangguan psikis yang berupa labilitas emosi, kegelisahan, depresi, delusi, dan abnormalitas dari tes gelombang otak atau rekam otak. Untuk pengobatan hipoparatiroidisme diatasi dengan vitamin D dan ditambah kalsium pada dietnya. Gangguan hormon paratiroid yang kedua yaitu hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme dibagi menjadi dua, yaitu hiperparatiroidisme primer dan hiperparatiroidisme sekunder. Hiperparatiroidisme primer adalah gangguan hipersekresi hormon paratiroid, hiperplasi adenoma atau karsinoma karena adanya sekresi polipeptida yang menyerupai hormon paratiroid yang berasal dari tumor. Dengan teknik yang membedakan yaitu teknik imunologinik. Sedangkan hiperparatiroidisme sekunder menurunnya kadar kalsium plasma sehingga dapat merangsang sekresi hormon paratiroid. Keadaan ini dapat terjadi pada gangguan absorpsi kalsium atau gangguan fungsi ginjal. Hipersekresi hormon paratiroid dengan apapun penyebabnya dapat menyebabkan adanya gangguan tulang seperti osteitis, fibrosa generalisata, atau penyakit neurofibroma. Yang selanjutnya farmakokinetik, ada 3. Hormon paratiroid diberikan secara parenteral, sedangkan pemberian oral akan dirusak oleh enzim saluran cerna. Nah, yang kedua, masa paruhnya 20 menit, degradasi terjadi di heper dan di ginjal. Yang ketiga, dalam darah, sebagian HPT terikat fraksi globulin plasma, ekskresinya melalui urin kurang dari 1%. Indikasi HPT digunakan untuk meningkatkan kadar kalsium plasma, akan tetapi untuk hipokalsemia diatasi dengan pemberian Ca2+ dan atau dengan vitamin D. Suntikan rekombinan HPT digunakan untuk wanita yang pernah mengalami fraktur osteoporotik yang mempunyai multiple risk factor untuk fraktur atau tidak mentolerenin obat osteoporosis yang lain. Studi kasus berikut merupakan salah satu contoh kasus yang diambil dari Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, di mana laporan kasus berikut adalah kasus hiperparatiroidisme primer dengan normokalsemia. Nah, di sini Tuan A dengan usia 43 tahun. Hasil pemeriksaan yang pertama adalah bone mineral density atau BMD, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kadar mineral di dalam tubuh dan juga bisa menjadi pengukuran untuk diagnosa osteoporosis. Nah, di sini pasien didapatkan T-score min 4,2. Nah, di sini seharusnya nilai rentang normal adalah min 1 sampai dengan min 2,5 paling rendah. Nah, apabila lebih rendah daripada 2,5 artinya positif didiagnosa osteoporosis. Kemudian berikutnya hasil pemeriksaan kadar HPT atau hormon hiperparatiroid yaitu 106,3. Ini sangat tinggi. Kemudian kadar kalsiumnya normal. Sebenarnya kasus ini sangat jarang terjadi karena biasanya pada saat kadar hormon hiperparatiroid tinggi selalunya diikuti kadar kalsium juga akan tinggi. Tetapi di sini
beruntungnya adalah pasien memiliki kadar kalsium yang normal. Kemudian albumin normal, hasil pemeriksaan fungsi ginjal pun juga normal. Kadar ureum normal dan kreatinin. Nah, di sini perlu kita perhatikan yaitu kadar 25 hidroksi vitamin D. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kadar vitamin D di dalam darah. Nah, di sini sangat rendah, yakni 16,2. Sehingga pada laporan kasus ini, dokter melaporkan seorang pasien dengan hiperparatiroidisme primer dengan normokalsemia dan osteoporosis. Keluhan pasien, yang pertama, keluhan utama nyeri punggung, nyeri bersifat hilang timbul, menjalar hingga ke pinggang dan kedua paha. Semakin bertambah nyeri saat berjalan. Nyeri sudah dialami selama 2 tahun, namun semakin memberat dalam 4 bulan terakhir. Sebelumnya pasien tidak pernah berobat ke dokter dengan keluhan ini. Kemudian pasien tidak mengalami kegemukan, tidak memiliki riwayat trauma, dan tidak mengeluhkan nyeri atau keluar batu saat buang air kecil. Pasien berprofesi sebagai petani. Tidak ada riwayat penyakit dan alergi obat. Kemudian kehidupan sosial, tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian terlalu banyak aktivitas fisik, kurang konsumsi cairan. Riwayat pengobatan tidak ada. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, subjek. Subjek terlalu banyak aktivitas fisik dan juga kurang konsumsi cairan. Objektif, mengalami nyeri punggung, kemudian pasien tidak mengalami kegemukan, tidak memiliki riwayat trauma, dan tidak mengeluhkan nyeri atau keluar batu saat berkemih. Asesmen, pada pasien ini terjadi peningkatan kadar HPT atau hiperparatiroid, namun kadar kalsiumnya normal. Diagnosa pasien ini adalah hiperparatiroidisme primer dengan normokalsemia dan osteoporosis. Pembahasan plan. Pertama, terapi non-farmakologi. Pasien harus memperbanyak beristirahat untuk sementara, kemudian kurangi aktivitas berat. Kedua, banyak minum agar tidak mengalami dehidrasi dan juga baik untuk membersihkan urin dan kesehatan ginjal. Yang ketiga, tidak merokok karena dapat menyebabkan kekuatan tulang menurun. Yang keempat, menghindari obat-obatan yang memiliki efek samping meningkatkan kadar kalsium seperti obat litium atau diuretik. Kemudian terakhir, memperhatikan asupan kalsium dan vitamin D. Pada kasus ini, dokter menyarankan terapi non-farmakologi dengan mengkonsumsi vitamin D 1000 mg per hari. Dan bisa juga dibantu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kadar vitamin D tinggi. Misalnya telur diketahui 1 buah telur mengandung 40 IU vitamin D. Kemudian bisa mengkonsumsi ikan salmon juga, kemudian jamur, seperti itu. Kemudian kedua, terapi farmakologi. Diberikan kepada pasien yang tidak memenuhi indikasi bedah. Nah, yang pertama adalah terapi golongan bifosfonat dengan obat alendronat 10 mg per hari oral. Nah, obat alendronat berfungsi untuk mengobati osteoporosis pada pasien. Kemudian kedua, sinaselat dengan dosis awal 30 mg per 12 jam oral dan dapat ditingkatkan tiap 2-4 minggu hingga 90 mg per 6 jam atau sampai 8 jam. Nah, sinaselat di sini berfungsi untuk mengobati peningkatan jumlah hormon paratiroid. Nah, yang terakhir adalah terapi pengganti hormon estrogen atau raloxifene dapat diberikan 60 mg per hari oral. Terapi ini berfungsi agar menyeimbangkan atau menstabilkan kadar kalsium pada pasien. Kesimpulan,
Pada pasien ini, untuk tata laksana osteoporosis sudah diberikan terapi bisfosfonat, kalsium, dan vitamin D. Permasalahan pada pasien ini adalah pasien sulit kontrol kembali sehingga pemberian terapi bisfosfonatnya sering tertunda. Permasalahan lain adalah pemeriksaan untuk melihat adanya adenoma pada kelenjar paratiroid belum tersedia di rumah sakit. Adenoma kelenjar paratiroid dapat menyebabkan terjadinya hiperparatiroid sebesar 80%. Terima kasih teman-teman sudah menyimak hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan kami menerima saran dan kritik dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.